Oke, yang pertama silahkan masuk ke Google Drive-nya masing-masing ya. Kemudian kita bikin satu folder di sini. Misalkan saya kasih nama absensi 03. Kemudian di sini saya sudah memiliki ada 4 file nih ya. Nanti saya share untuk filenya di deskripsi ya. Pertama saya butuh adalah data pegawai, kemudian logo, ini saya masukkan ke drive. Oke, jika sudah, kita convert dulu yang data pegawai Excel tadi ke Google Spreadsheet ya. Caranya kita buka filenya, kemudian klik di file. Di sini ada menu simpan sebagai Google Spreadsheet ya. Kalau sudah, yang Excel tadi bisa kita close. Kemudian kita kembali ke Google Drive. Nah, di sini sudah ada 2 file ya. Ini yang bisa kita hapus ya. Oke, kemudian di sini saya membuat satu folder baru. Ini untuk menyimpan data recording absensinya. Misalkan di sini saya kasih nama data absensi seperti ini. Kemudian saya bikin satu file lagi, yaitu Google Script. Misalkan di sini saya kasih nama web absensi seperti ini ya. Oke, seperti biasa kalau kita membuat Google Script akan muncul di rootnya Google Drive ya. Jadi kita bisa klik di rootnya. Sudah ada file baru namanya web absensi, kita pindahkan ke folder kita tadi. Oke, sudah berpindah ya. Kalau sudah, silakan buka index.html dan kode GS. Di sini saya buka menggunakan Visual Studio ya, VS Code ya. Ini yang kode GS bisa kita copy, Ctrl A, kemudian kita copy, kita paste di sini. Seperti ini. Kemudian kita bikin file baru HTML namanya index seperti ini ya. Kemudian kita kopikan file index.html tadi. Oke, kalau sudah kita bisa save atau bisa dipencet Ctrl S. Kemudian kita kembali ke kode GS. Di sini lihat yang bagian paling atas, di sini ada beberapa setting variable yang harus diganti. Yang pertama kita membutuhkan ID logo, ID pegawai yang spreadsheet tadi, kemudian ID dari folder absensinya tadi. Kita kembali ke Google Drive. Yang pertama kita butuh ID logo. Klik kanan, kemudian dapatkan link, salin, kemudian kita paste di sini. Misalkan saya paste di sini untuk itunya. Untuk linknya, ini bisa kita copy ID-nya saja yang ini ya. Kemudian lakukan yang sama untuk data pegawai dan folder absensi ya. Oke, kalau sudah, untuk variabel selanjutnya adalah nama perusahaan, silakan disesuaikan. Kemudian ini adalah lokasi perusahaan atau lokasi kantornya ya. Nanti akan dipakai untuk perhitungan koordinat. Ini caranya ya sama dengan sebelumnya. Kita buka Google Map. Kemudian pilih titik lokasi perusahaan. Misalkan di sini saya kasih lokasi ngacak ya. Misalkan perusahaan saya taruh di sini. Klik kanan, kemudian klik ada apa di sini. Nah, di sini kita bisa klik untuk koordinatnya. Nah, dari sini bisa kita copy koordinatnya. Kita pastekan di sini koordinatnya. Seperti ini ya. Kemudian ini adalah jarak work from office atau bekerja di kantor. Jadi jika absensinya pilihannya adalah bekerja di kantor, maka jaraknya maksimal adalah 0,5 km atau setengah kilo. Jadi teman-teman kemarin ada yang nanya
bisa nggak diisi meter kan gitu ya. Jadi bisa, caranya adalah dibikin 0, misalkan kita butuh 750 meter, di sini bisa kita isi 75 seperti ini ya. Nanti jaraknya berarti 750 meter dari kantor maksimalnya seperti itu. Kemudian untuk jarak WFH-nya maksimal 50 km. Nah, ini biasanya mengambil dari jarak rumah karyawan yang paling jauh ya. Ini agar bisa dicoba dari teman-teman yang lokasinya jauh, mungkin saya akan tambahi jaraknya ya. Misalkan saya isi 500.000 gitu ya. Jadi bisa dites oleh teman-teman yang lokasinya jauh gitu ya. Kemudian ini ada perhitungan keterlambatan ya. Nanti ini dipakai untuk potongan keterlambatan. Jadi jam masuk adalah jam 7.30, misalkan dia absen masuk jam 7.31, maka akan dihitung terlambat 1 jam seperti itu. Tapi di sini ada maksimal keterlambatannya, jadi maksimal dalam 4 jam seperti itu. Jadi kalau dia absensi lebih dari 4 jam dari jam 7.30, misalkan absensi jam 3 sore itu, potongannya akan tetap 4 jam. Atau dia tidak melakukan absensi masuk itu, tetap akan dipotong 4 jam. Seperti itu ya. Kemudian absensi pulangnya sama, jadi absensi pulangnya jam 4 sore misalkan di sini. Kalau dia pulang sebelum jam 4, maka akan ada potongan seperti itu. Dan maksimalnya juga sama 4 jam. Seperti itu ya. Ini silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Kemudian di sini ada setting time zone. Jadi kalau teman-teman lokasinya bukan di Bekasi atau bukan di WIB, waktu Indonesia Barat atau GMT +7, silahkan disesuaikan. Ini untuk variabelnya bisa ditulis seperti ini atau seperti ini. Ini valid semua. Oke, manualnya saya tulis di atasnya. Kemudian ini kotanya ya, zona time-nya ya. Kalau saya di Bekasi, pilihannya adalah di Jakarta. Ini saya kasih link untuk lokasi time zone ya. Untuk membukanya pencet kontrol, kemudian silakan diklik. Nah, nanti bisa dicari di sini untuk zonanya. Misalkan Makassar gitu ya. Di sini bisa kita cari Makassar. Nah, misalkan seperti ini. Ini bisa kita kopikan di sini. Seperti ini ya. Oke. Lokal ini sebenarnya adalah ID lokasi negara ya. Kalau di Google Spreadsheet sebenarnya lokasinya ada di sini. Yang ini sebenarnya. Fungsinya adalah mengganti ini. Nah, ini sama, saya kasih link untuk mencari lokasinya. Nanti silakan disesuaikan ya. Jadi teman-teman bisa ngisi ini maupun ini ya. Dua-duanya valid. Seperti itu ya. Kemudian ini dipakai nanti untuk hosting ya, nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, mungkin seperti itu untuk setting-settingnya harus diubah. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik di save di sini, klik diterapkan, pilih deployment baru, kemudian klik di sini, terus pilih di aplikasi web. Ini bisa kita kasih deskripsi, misalkan web absensi. Kemudian yang perlu diganti lagi yang memiliki akses, di sini dipilih siapa saja. Kemudian klik diterapkan. Kemudian klik diizinkan akses, kemudian pilih user tadi yang login, kemudian klik dilanjutkan, kemudian klik buka web absensi tidak aman yang paling bawah ya. Kemudian di sini klik izinkan. Kalau sudah, kita sudah punya link di sini, kita bisa salin atau langsung kita buka dengan klik di sini. Maka web absensinya sudah jalan seperti ini ya. Kalau kita tes, kita ambil tadi buka data pegawai salah satu, kita ambil usernya. Oke, sudah memberitahukan lokasinya jauh di perusahaan. Kemudian kalau kita klik WFH, sukses ya. Kita lihat di folder yang kita buat tadi. Oke, sudah muncul data absensi untuk bulan Juli ya. Oke, sudah masuk.
Kemudian kemarin ada yang sempat nanya juga, kok saya ganti tidak berubah ya, seperti itu ya. Dari di sini untuk deployment ini ada pilihannya deployment baru, kelola, sama deployment uji ya. Jadi kalau teman-teman melakukan perubahan, teman-teman bisa klik di deployment uji di sini. Di sini ada link untuk deployment uji atau untuk testing deploy ya sebenarnya. Nah, ini bedanya, kalau yang final itu belakangnya exit seperti ini, kemudian kalau yang deployment uji deploymentnya adalah dev seperti ini ya. Nah, di sini kalau teman-teman melakukan perubahan, misalkan di sini nama perusahaan saya ganti seperti ini. Kalau kita simpan di deployment yang final, kalau kita refresh, ini tidak berubah ya. Tapi di deployment uji kalau kita refresh, ini sudah berubah ya. Kemudian gimana caranya merubah di deployment yang sudah final gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan seperti ini. Klik pada deployment baru. Kita buat deployment baru lagi. Misalkan seperti ini. Kemudian kita terapkan. Nah, di sini akan muncul link baru yang sudah final. Sudah berubah ya. Tapi yang versi sebelumnya atau yang link sebelumnya ini tetap tidak berubah. Jadi kita punya dua link, yang satunya sudah berubah, yang satunya belum, seperti itu ya. Terus gimana teman-teman jika pengennya linknya itu tidak berubah, seperti itu ya. Jadi misalkan kita ganti lagi di sini ya. Misalkan seperti ini, kemudian kita simpan. Nah, di deployment uji ini sudah berubah, deployment baru. Udah deployment yang terakhir tadi belum berubah kan? Deployment yang pertama ini juga tidak berubah. Kemudian saya pengen yang link deployment kedua ini berubah seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa klik di kelola deployment. Kemudian kita pilih deploymentnya, misalkan deployment yang Web Absensi 01 yang terakhir. Kita klik di edit, kemudian klik di versi, pilih di versi baru, kemudian klik diterapkan. Klik selesai. Nanti deployment yang versi kedua tadi sudah berubah. Oke ya, seperti itu ya teman-teman yang terkait untuk deployment. Oke, mungkin seperti itu untuk instalasinya ya. Mungkin yang video selanjutnya saya akan sharing gimana sih cara menghilangkan banner yang atas ini gitu ya. Jadi kadang ada teman-teman yang pengen tidak muncul banner Google seperti ini ya.